harapan saya di ulang tahun yang ke-18 ini, Borneo News tetap memberikan komitmennya kepada masyarakat untuk menyajikan informasi-informasi, konten-konten yang berguna, yang bermanfaat, yang mencerdaskan, sehingga kita tetap bisa bertahan, tetap bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hari spesialnya Borneo News. Kita kedatangan tokohnya Borneo News. Jadi kita mendengarkan cerita dari beliau. Cerita susah, sedih, senangnya Borneo News. Nah, hari ini itu hari ulang tahunnya yang ke-18. Boleh kita dengarkan sedikit cerita dari beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Bu, boleh sedikit cerita tentang Borneo News, Bu? Susah, senangnya, sedihnya, apa? Ya, pokoknya cerita-cerita dari awal berdirinya Borneo News sampai hari ini. Oke. Borneo News itu didirikan tahun 2006, 18 tahun yang lalu. Awal berdirinya merupakan media koran untuk Kalimantan Tengah peredarannya. Pada saat itu pemilik Borneo News, Bapak Haji Abdul Rashid, berkeinginan, bercita-cita ingin membuat sebuah koran yang bisa menyajikan informasi untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Iya. Pada saat itu 2006 kebetulan saya sendiri masih bagian dari media group Media Indonesia yang pada saat itu diminta oleh Bapak Haji Abdul Rashid untuk membantu memproduksi koran Borneo News. Jadi waktu itu ada sekitar 9 orang tim yang terlibat untuk produksi koran. Nah, pada saat itu saya sendiri menilai cita-cita pemilik, dalam hal ini Pak Haji Abdul Rashid itu untuk memberikan sajian informasi itu dibayar dengan sangat mahal ya menurut saya. Karena apa? 2006 Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun itu belum teraliri listrik setiap hari. Jadi masih ada satu hari nyala, satu hari mati, sehingga memproduksi koran juga harus menggunakan bantuan genset. Bisa dibayangkan biaya yang dikeluarkan, gitu kan. Belum lagi semua bahan baku koran itu didatangkan dari Pulau Jawa. Jadi memang kalau bicara hitung-hitungan bisnis sebenarnya nggak ketemu itu, Rif. Iya. Jadi memang high cost untuk menerbitkan sebuah produksi koran. Nah, dalam perjalanan waktu dibantu oleh tim dari Media Indonesia dari 2006 itu sampai 2012 itu produksi sebagian besar adalah berita nasional, sebagiannya lagi berita lokal Kalimantan Tengah, seperti itu. Sampai akhirnya di 2012 saya full bergabung ke Borneo News sebagai pimpinan di sini. Nah, tantangan yang sangat dirasakan mengembangkan bisnis media cetak itu luar biasa, apalagi untuk skala daerah ya, daerah. Makanya dengan berjalannya waktu dan juga sejalan dengan perubahan ya, biasanya dikenal dengan disrupsi media itu di awal 2015 itu sudah terjadi. Sehingga pada 2017 kita memutuskan untuk merubah atau transformasi media koran
ke digital. Jadilah Borneo News itu sekarang dalam bentuk online. Iya. Itu adalah salah satu cara kita untuk merespon perubahan zaman, karena bagaimanapun kita harus mengikuti setiap perubahan yang terjadi, ya kan? Nah, 2017 kita full sebagai media online hingga hari ini. Iya. Jadi Bu, dari media cetak ke media online di waktu itu kan pasti ada berbagai rintangannya Bu yang dihadapi. Misalnya kan contohnya untuk produksi lah. Biasanya kan kita di koran kan menggunakan banyak orang. Nah, jadi di media online kita gimana itu Bu? Nah, jadi ini juga suatu cerita yang unik juga nih ketika perubahan ya. Tidak semudah yang dibayangkan juga, karena satu dari pola kerja berbeda. Cara kerja online dengan cara kerja koran itu berbeda sekali, karena online kita harus real time menyampaikan informasi. Kalau koran kita masih bisa tunda informasinya karena terbitnya untuk esok hari, seperti itu. Jadi satu perubahan yang dirasakan adalah perubahan perilaku dari awak media itu sendiri, ya kan? Harus cepat, ya kan? Harus real time menyampaikan informasi gitu, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada perubahan dari sisi pendapatan iklan pastinya. Gitu. Jadi ketika berubah dari koran ke media online, ada perubahan pendapatan iklan yang cukup signifikan, dan ini juga tantangan sebagai pimpinan, sangat menjadi tantangan untuk bagaimana kreativitasnya diuji nih, inovasinya diuji, bagaimana tetap bisa istilahnya survive ya untuk menjalankan operasionalnya. Nah, ini juga tantangan tersendiri, dan ketika itulah kita menyajikan konten-konten yang menyesuaikan keinginan pembaca, ya kan? Gitu, seperti itu yang kita lakukan. Kita ini sementara di media cetak ini Bu, sebenarnya lebih senang orang di media online Bu dibandingkan media cetak, karena perilaku audiens, perilaku orang-orang itu sekarang lebih senang melihat berbentuk video, berbentuk tampilan slide-slide bergerak lah contohnya. Nah, kalaupun memang Borneo News itu dihadirkan lagi ibaratnya korannya, apa masih efisien Bu? Ya, kalau bicara efisiensi, pastinya sudah tidak ya di istilahnya di kondisi saat ini, gitu kan, pastinya tidak. Karena apa? Di saat biaya produksi koran itu tinggi, kita justru mengalami penurunan income, gitu. Jadi ya itu tadi, ketika perilaku pengiklan itu bergeser, gitu kan, ke digital, bahkan sekarang bisa mengiklakan produknya secara mandiri, hanya dengan menggunakan influencer, dengan platform media sosial, itu kita menjadi bersaing juga dengan media sosial. Nah, seperti itu. Jadi memang kenapa pada saat itu kita juga memutuskan untuk berubah dari koran ke online, ya karena salah satunya adalah untuk efisiensi. Tapi di sisi lain juga mengembangkan bisnis media online atau digital ini juga
menjadi atau mendapatkan tantangan yang tidak sederhana juga, karena ketika harus bersaing dengan media sosial, harus bersaing dengan influencer yang notabene mereka tidak perlu membangun rumah, ibaratnya itu tidak perlu ada rumah, nggak perlu ada badan hukum, tapi mereka bisa. Melaksanakan kegiatan mempromosikan sesuatu gitu kan. Nah ini juga tantangan juga buat kita, karena itu ya Borneo News juga dalam perjalanannya nih saat ini juga mengembangkan media sosial gitu. Karena ya zamannya harus seperti itu ya, kita juga harus menyesuaikan gitu. Salah satunya yang kita bikin sekarang ini podcast ini, jadi kita taping, undang narasumber, kita gali-gali informasi. Nah Bu, pasti ada cerita dari perjalanan Borneo News ini, cerita ya yang ibaratnya yang meneteskan air mata lah perjuangannya. Coba sedikit Bu ceritakan tentang Borneo News ini Bu. Ya, sebenarnya up and down itu kan sesuatu yang biasa, ya kan, dalam menjalankan sebuah bisnis, bahwa ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, itu sesuatu yang biasa. Jadi, tapi bagaimana kita bisa tetap semangat gitu ya, tetap semangat, tidak putus asa, terus berinovasi, terus mengembangkan, cari cara untuk menyelesaikan persoalan, ya itu kita insya Allah kita akan keluar. Ya terus terang, ketika pengalaman Borneo sendiri, ketika memang terjadi boleh dibilang tsunami ya, tsunami pengiklan itu semuanya tergerus gitu kan, dengan hadirnya media sosial. Ya ini membuat kita semua ya di Borneo News, ya bukan saja saya sebagai pimpinan, tapi seluruh tim juga bergandengan tangan, kompak untuk membuat sebuah terobosan baru. Artinya terobosan baru itu apa? Kita membuat diversifikasi bisnis, artinya bisnis yang berbeda gitu. Yang tujuannya adalah bagaimana tetap bisa menopang gitu kan, menopang kebutuhan operasional media. Nah, itu dilakukan kan sejak 2020. Terus terang media ini juga membuat diversifikasi bisnis yang jauh berbeda, yang betul-betul keluar dari jalurnya. Menyimpang. Tapi alhamdulillah berhasil untuk menyelamatkan sebuah bisnis media seperti itu. Jadi Bu, kayak kemarin ini kan banyak media-media online tumbang di zaman di tahun-tahun COVID kemarin Bu. Nah, apa rahasianya Borneo News Bu bisa bertahan dan keluar Bu sebagai bahasanya sebagai pemenang lah? Ya, memang ketika itu hampir semua mungkin ya, bukan cuma media daerah, media lokal seperti kita, tapi semua media nasional bahkan internasional juga mengalami yang namanya pukulan hebat tadi ya, tsunami hebat gitu ya. Ketika apalagi pada saat masa-masa pandemi itu kan kita semuanya boleh dibilang tidak ada aktivitas lah gitu. Betul. Yang semuanya fokus pada musibah gitu kan. Media pun sama gitu kan, tidak ada kegiatan yang bisa kita buat untuk menghasilkan sesuatu. Pengiklan pun boleh dibilang hampir tidak ada, ya kan. Makanya ketika masa pandemi itu juga kita membuat bisnis yang lain itu tadi, dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya kita menjalankan itu, melewati masa-masa itu dengan boleh dibilang
selamat gitu ya. Selamat keluar lah sebagai pemenang kita. Selamat, ya alhamdulillah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di media. Artinya ya bagaimanapun juga bisnis media itu tidak boleh lepas dari aspek komersial. Iya. Ya, ketika media itu sudah tidak bisa komersil, ya pasti tidak bisa berjalan, Betul. gitu kan. Tapi dengan kekuatan tekad bahwa media ini harus tetap ada, gitu kan. Akhirnya kita membuat terobosan, membuat inovasi, membuat boleh dibilang ya saluran bisnis yang baru, Ya, gitu. betul. Saluran bisnis yang baru kita bangun sama-sama bersama tim. Nah, akhirnya sampailah di titik ini 18 tahun. 18 tahun Borneo News tetap berdiri. bisa produktif dan Iya. semoga ya tetap bisa berjalan gitu ya, tetap bisa Amin, memberikan komitmen, menyajikan konten-konten, menyajikan informasi-informasi yang bukan saja menghibur tapi juga bisa memberikan manfaat, bisa mencerdaskan gitu. Iya. Seperti itu. Bu, harapan dari pemilik untuk media ini apa Bu yang diharapkan oleh Bapak Haji Abdul Rashid, media ini supaya agar tetap ya berdiri tegak di tengah-tengah ekonomi yang sulit ini, Bu? Ya, pastinya sebagai pemilik ingin semua bisnisnya sustain ya, Iya, betul. berkelanjutan, tetap bisa bertahan, bahkan mungkin survive di tengah gelombang apapun gitu Iya. kan, tantangan apapun ya kita memang harus tetap berdiri dan bisa menyajikan informasi kepada masyarakat tentang khususnya masyarakat Kalimantan Tengah ya gitu, sehingga ya sebagai istilahnya komandan gitu kan, ya saya juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada pemilik gitu kan, bahwa media ini ya tetap menjadi media yang menyajikan informasi-informasi tadi itu yang berguna untuk masyarakat, yang bisa juga ya dalam tanda kutip ya bisa juga mandiri gitu secara keuangan ya kan, seperti itu. Bu, terakhir nih Bu, harapan Ibu di umur yang sudah tidak muda lagi, 18 tahun berdirinya Borneo News. Apa harapan-harapan Ibu untuk media ini? Jadi harapan saya di ulang tahun yang ke-18 ini Borneo News tetap memberikan komitmennya kepada masyarakat untuk menyajikan informasi-informasi, konten-konten yang berguna, yang bermanfaat, yang mencerdaskan, sehingga kita tetap bisa bertahan, tetap bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Seperti itu. Ya, semoga Borneo News tetap berdiri tegak. Biasanya kan apa kata orang tua saya itu bilang, semakin tinggi pohon itu, semakin kuat anginnya akan menerpa. Ya, ya kan? Itu sih sesuatu yang biasa, ya kan. Kalau kita tidak pernah diterpa angin, kita tidak akan pernah terbang tinggi. Iya. Kan? Oke. Angin itu biasa malah memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, betul Bu. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan apa cerita dari Ibu tentang perjalanan Borneo News. Terima kasih Ibu sudah mampir di podcast kita hari ini. Buat kawan-kawan di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Borneo News podcast Panderan Muarung yang insya Allah edisi spesial ini kita akan tampilkan di YouTube Borneo News Digital Borneo News dan medsos-medsos Borneo News yang ada di bawah sini. Oke, sampai di sini dulu. Saya Arif Gim bersama Ibu Revi. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Abdul Kohar, Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 untuk Borneo News. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam pendirian Borneo News, tentu saya merasa sangat bangga bahwa Borneo News mampu meniti perjalanan hingga usia yang ke-18 ini. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi saya punya keyakinan bahwa Borneo News akan semakin sukses, akan semakin jaya, dan akan terus berkecimpung di dunia media menjadi kekuatan yang penting di Kalimantan Tengah. Dirgahayu, Borneo News, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Yusfandi Usman, SIK, MIK, beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Borneo News yang ke-18. Semoga di usia yang ke-18 ini Borneo News dapat memberikan informasi-informasi faktual dan aktual kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sahujud, karena melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga bas. Sengat kajupata. Arus. Cara tanah jidatina hadorimba, prajurit Sabta Marga, pam. Tanjung Pura, Patriot NKRI sekali melangkah pantang menyerah. Wacau. Kami Komandan Kodim 1014 Panglambun, Letnan Kolonel Infanteri Makin, Esos MIP, beserta keluarga besar Kodim 1014 Panglambun mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 Borneo News. Semoga di hari yang bahagia ini selalu senantiasa diberikan kesuksesan, kemudahan dalam menjalankan tugas, serta profesional dan meraih cita-cita yang lebih gemilang di hari yang akan datang. Tetap semangat, pam. Selamat ulang tahun yang ke-18 Borneo News. Selamat ulang tahun Borneo News ke-18. Semoga semakin sukses, jaya selalu. Jaya. Selamat ulang tahun Borneo News ke-18. Usia 18 tahun adalah tonggak yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi sumber berita yang terpercaya dan inspiratif bagi masyarakat. Semoga Borneo News terus berkembang, memberikan informasi yang akurat, dan menjadi kebanggaan Kalimantan serta Indonesia. Dengan semangat baru, mari kita melangkah menuju masa depan yang penuh inovasi dan keberhasilan. Sukses selalu.